Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, membimbing, menunjuki jalan kebaikan dan kebenaran. Dan semoga Allah menyempurnakan nikmatnya agar kita mati di atas agama ini. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, dan semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilman. Beliau yang merupakan utusan Allah, panutan seluruh umat manusia, beliau berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, jadikan aku mengambil manfaat dari ilmu yang Kau ajarkan kepada aku. Karena kadang-kala kita udah punya ilmu, kita udah belajar, kita udah ngaji, tapi terkadang ilmu itu tidak mewariskan rasa takut kepada Allah, tidak membuat kita semakin dekat kepada Allah. Sebagian kita tahu dengan keutamaan majelis ilmu, tapi malas datang ke majelis ilmu. Sebagian kita tahu dengan perkara-perkara yang haram, tapi tetap dikerjain. Seakan-akan ilmu yang didapat gak manfaat gitu. Makanya kita memohon kepada Allah, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Artinya ilmu yang Kau ajarkan kepada aku, bikin dia jadi manfaat buat aku. Wa 'allimni ma yanfa'uni. Dan ajarkan kepada aku yang bermanfaat buat aku. Karena ada ilmu-ilmu yang mengantarkan manusia ke neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir beliau minta wazidni ilman. Dan tambahkan kepada aku ilmu. Maka jamaah rahimakumullah, berusahalah kita untuk bersungguh-sungguh ketika menuntut ilmu. Alhamdulillah di Masjid Abdillah ini ada banyak kajian. Ada tafsir ya. Ada hadis, ada fiqih, ada tauhid tentunya. Maka berusaha kita untuk menghadiri tatkala kita memang nganggur gitu loh, nggak ngapa-ngapain gitu loh. Beda sama orang sibuk. Ana nggak bisa Ustaz, ana habis maghrib jaga toko umpamanya. Ana kerja sama orang. Tapi ada orang yang memang nggak ngapa-ngapain gitu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Dan keutamaan orang yang berilmu dibanding dengan orang yang ahli ibadah. Antum tahu tuh, berulang kali dengar Ustadz menyampaikan itu. Fadlul alimi alal abidi ka fadlil qamari laylatal badri ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah itu seperti keutamaan rembulan di malam purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada.
Di riwayat lain dikatakan kafadli ala adnakum, seperti kemuliaanku dibandingkan orang yang paling rendah di antara kalian. Karena para nabi itu tidak mewariskan emas dan perak, enggak ada. Emas dan perak itu warisannya Fir'aun. Warisannya orang-orang kaya itu emas dan perak. Dan mereka tinggalkan emas dan perak. Sedangkan warisan yang ditinggalkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah al-ilm. Beliau mengatakan wal ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Para nabi itu lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Wa innama warathul ilm. Para nabi itu tidak mewariskan emas dan perak, enggak. Yang diwariskan adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Barang siapa yang mengambil pusaka ini, ilmu ini, maka dia orang yang mengambil keberuntungan yang besar. Tapi kan kita nggak memandang seperti itu. Kita memandang biasa-biasa aja. Tapi coba ada orang datang ke tempat kita pakai Ferrari. Insya Allah seluruh masjid keluar itu dilihatin. Sopo ya bang. Bahkan ada yang cuma nunggu orang yang naik, ditungguin. Punya siapa ini dilihat. Dia takjub gitu. Dia heran. Ini orang fulus, ini orang beruntung banget. Lah. Yang beruntung sekali orang yang dapat warisannya Nabi alaihissalam. Karena warisan itu dibawa mati. Ketika antum dikubur sana akan ditanya, Marabbuk, Madinuk, Man Nabiyuk. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Kita sampai ke bab berkaitan dengan ar-raj'ah, rujuk. Atau ar-rij'ah. Kita udah bicara nikah. Habis nikah kita bicara apa? Tolak. Udah pisah nih. Sekarang kita bicara rujuk lagi nih. Subhanallah ya, indahnya agama Allah ini. Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan adanya perceraian. Tapi ternyata perceraian itu bisa rujuk gitu loh. Terkadang memang ada orang yang sudah nggak ada solusi, Ustaz. Ana udah capek. Akhirnya sang suami mengatakan, anti talik, engkau aku ceraikan. Udah jatuh cerai. Dengan berjalannya waktu Allah kasih iddah. Kita udah bahas tuh iddahnya orang tolak. Kalau orang itu sudah dihubungi dan dia datang bulan, maka iddahnya 3 kali suci. Itu dalam mazhab Syafi'i. 3 kali suci. Artinya di haid yang ketiga dia mulai ceraikan suci. Ya, kemudian haid. Kemudian suci. Kemudian haid. Kemudian suci. Di haid yang ketiga selesai. Dan iddahnya orang yang datang bulan itu bisa 90 hari, bisa 6 bulan, bisa 9 bulan, bisa lebih dari itu. Kenapa? Karena masa haid itu sedikit, tapi masa suci bisa panjang. Seperti seorang yang menyusui, dia nggak ada bulan. Ada bulan 6 bulan kan ada bulan. Padahal dia cerai. Jadi tahu-tahu bulan ke-7 baru ada bulan. Berarti dia baru sekali suci kan? Makanya datang bulan menunjukkan dia full suci. Kemudian setelah haid kemudian dia suci lagi. Suci lama lagi karena dia nyusui. Jadi bisa lama. Jadi proses subhanallah. Ketika orang itu menyusui dia, mungkin suaminya ini jadi tiba lihat itu istrimu. Itu hubungan anak-anak gitu. Kok masa tega gitu? Tapi udah cerai gitu. Boleh jadi sang istri berubah nanti jadi lebih baik ya.
atau suaminya yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Intinya tadi Islam membolehkan perceraian, tapi sudah diatur dengan begitu indah. Ada masa itu. Di masa itu ada namanya rujuk untuk cerai 1, 2 ya. Untuk tolak kan ada tolak bain, tolak yang sudah nggak bisa rujuk lagi. Yang kecil ada bain yang besar. Bain yang besar itu artinya sang istri harus menikah lagi, kemudian dia bercerai baru bisa balik, baru bisa dia nikah gitu ya. Tapi kalau ada yang seperti perempuan yang belum digauli, ketika diceraikan maka dia udah terpisah, nggak ada iddahnya buat dia. Artinya dia udah jadi orang lain. Kalau bicara iddah ini, kalau bicara rujuk ini, apa artinya rujuk itu? Para ulama menyebutkan, mungkin kalau kita baca rujuk ini bahasa yang biasa dipakai ya. Tapi kalau di buku-buku fikih disebutnya ar-raja'atu atau ar-rija'atu. Pakai fathah atau pakai kasrah. Disebutkan artinya raddul mar'ati ilan nikah. Mengembalikan seorang wanita ke dalam pernikahan min talakin ghairi bain. Dari tolak yang enggak bain. Fil iddati, di masa iddahnya min ghairi isti'nafi aqdin, tanpa ada akad baru. Jadi rujuk itu enggak ada akad baru, enggak ada. Soalnya kadang-kala ada istilah apa istilah orang Jawa itu? Nganyari nikah. Nganyari nikah gitu loh. Loh gimana sih nikah kok dianyari gitu loh. Iya Ustaz, soalnya sudah lawas Ustaz. Sudah lama nikahnya gitu loh. Sudah 20 tahun terus dianyari, enggak. Jadi yang ada nikah baru. Jadi kalau istrinya ini yang diceraikan keluar dari masa iddah, itu harus nikah baru. Artinya mantan suami. Kalau di masa iddah suami. Jadi kalau ini iddahnya tolak raj'i, tolak yang bisa rujuk. Itu posisi istri. Tapi kalau sudah keluar dari masa iddahnya, posisinya mantan istri. Sang suami mantan suami. Makanya perempuan di masa iddahnya tadi itu dia boleh bersolek jemaah. Nggak pakai kerudung dia di rumah. Dan dia nggak diusir dari rumahnya. Nggak boleh. Mereka para suami mau mengusir istri, enggak, biar dia di rumahnya sampai masa iddahnya habis. Dan di masa iddah itu perempuan dapat hak nafkah, sandang, pangan, papan. Jadi boleh jadi suaminya ngelihat istrinya sholat, ngaji, berubah ya. Kemudian dilihat kok tambah cantik istrinya, dia merawat dirinya. Jadi di masa iddah itu istri ini masih istri. Jadi boleh apa yang biasa dia lakukan di rumah. Dan suami masih suami. Jadi ingat di masa iddah. Makanya diperbolehkan rujuk. Bicara rujuk ini hukumnya apa? Hukum asalnya boleh cuma rujuk itu. Tapi watajibu au tusannu, menjadi wajib rujuk itu atau sunnah, ada khilaf di antara para ulama. Kalau istrinya diceraikan dalam kondisi haid atau dalam kondisi nifas, itu ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan wajib dia rujuk. Nanti kita akan baca hadisnya Abdullah bin Umar. Karena dia menceraikan istrinya tidak sesuai dengan syariat, tidak sunnah. Maka disebut tolak bid'i, tolak bid'ah. Nih para suaminya, jangan engkau menceraikan istrimu dalam kondisi datang bulan. Haram, gak boleh. Terus kapan sunnahnya? Sunnahnya adalah menceraikan istri dalam posisi suci dan belum digauli. Suci dan belum digauli.
Ini menunjukkan bahwa para suami kalau sudah melihat ada gelagat nggak enak di rumahnya, dia harus belajar fikih tolak. Jangan bermudah-mudahan mengatakan tolak. Apalagi engkau menceraikan istrimu dalam kondisi tadi sedang haid atau suci sudah dihubungi. Makanya ulama mengatakan, sebagian mengatakan wajib rujuk. Wajib rujukan. Sebagian mengatakan sunnah. Wa tahrumu liqasdid darar, dan haram merujuk kalau tujuannya membahayakan istri. Bagaimana rujuk tujuannya membahayakan istri? Gimana? Jadi istrinya ini udah ditalak. Kan tadi dia nunggu masa iddah kan? Mungkin waktu tinggal sehari dia datang bulan. Ini suci yang ketiga sudah. Dia tahu suaminya, biasanya istriku ini datang bulan tanggal 10. Sekarang bulan Muharram ya. Berarti dia datang bulan mungkin Muharram, Safar, Rabiul Awal nanti. Tanggal 10 Rabiul Awal dia datang bulan. Dia sudah diceraikan dari awal Muharram. Maka sehari 2 hari sebelum datang bulan, sang suami mengatakan, saya rujuk kamu. Rujuk jemaah. Dapat 5-7 hari, saya ceraikan kamu. Nunggu lagi masa iddah dia jemaah. Artinya posisi dia ini supaya tidak cepat kawin. Suaminya mungkin sakit hati. Karena dia tahu kayaknya istrinya kalau cerai nanti banyak yang ngelamar dia. Maka tujuan dia hanya untuk membahayakan istri. Maka ini haram hukumnya. La darara wala dhirar. Nggak ada dalam agama kita itu membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. Nggak boleh gitu loh. Agama ini dibangun di atas rahmat, di atas kasih sayang, memberikan maslahat, menolak mudarat, bukan malah mendatangkan mudarat. Kemudian watundabu, dan dianjurkan rujuk pada kondisi kedua suami istri menyesal. Rata-rata talak itu karena marah. Maka nasihat ana buat istri, kalau suaminya marah jangan bantah. Kalau suaminya negur, nggak usah dijawab. Katakan jazakallah khair, iya, makasih banyak, udah selesai. Soalnya kondisi suami sedang marah. Lalu tapi yang salah suami, orang kalau sedang marah itu nggak tahu dia salah atau benar. Yang ada ingin melampiaskan emosinya. Maka di sini dianjurkan kalau keduanya menyesali perceraian itu. Sang istri mengatakan, bang aku njaluk sepuro bang. Ya aku sing salah, ngomong seperti itu ya. Kemudian sang suami mengatakan aku juga salah, aku terburu-buru. Ya sudah, aku rujuk. Rujuk jemaah. Taib. Dan makruh kalau dia ngira sang suami ini aku kayaknya nggak akan baik sama istriku gitu loh. Usah rujuk gitu loh. Jadi makruh kalau sang suami merasa kayaknya kalau aku rujuk ini, aduh, tambah ruwet nanti urusannya. Ya udah nggak usah rujuk. Maka tadi para suami yang mau rujuk hendaklah memperhatikan kira-kira rujuknya anak ini baik atau nggak baik. Kalau dilihat kayaknya enggak, kayaknya anak nggak akan bisa lebih baik. Artinya istrinya mungkin selama ini marah-marah ini itu, kemudian diceraikan sama sang suami. Lalu sang suami mikir, aku masih butuh sama dia, aku masih mau sama dia. Tapi kalau engkau tetap akan berbuat buruk sama dia, enggak usah, sudah. Sudah. Apa dalilnya? Ya disebutkan di sini bahwasanya mubah, hukum asalnya mubah apabila dia tolaknya tolak raj'i dan tanpa ada tebusan yang dibayarkan oleh perempuan itu,
dan masih di masa iddah. Dalilnya firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Baqarah ya. Di ayat 228 Allah mengatakan wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islah. Kata Allah, dan suami-suami dari istri-istri tersebut itu lebih berhak untuk mengembalikan istrinya kepada diri mereka kalau tujuannya ingin rujuk memang gitu. Ingin perbaikan, ya sudahlah. Kembalilah kepada istrimu gitu loh. Jadi suami kalau menceraikan dia bisa rujuk. Kalau istri yang khulu nggak bisa rujuk. Karena kalau sudah khulu itu jadinya bain. Dia harus pisah sudah. Kecuali nikah baru. Baik, kemudian firman Allah di surat Al-Baqarah lagi. Tadi 228, di 229 Allah bicara lagi tentang rujuk. Allah mengatakan at-talaqu marratan. Talak yang bisa rujuk itu 2 kali. Fa imsakun bima'rufin au tasrihum bi ihsan. Kalau engkau mau udah rujuk baik-baik. Kalau enggak ya sudah pisah baik-baik gitu loh. Jangan sampai rujuk tapi untuk membahayakan istrinya. Rujuk hanya untuk balas dendam sama istrinya. Jangan. Allah sudah memberikan arahan. Fa imsakun bima'rufin au tasrihum bi ihsan. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 231, bayangkan Allah ketika bicara tolak, Allah bicara rujuk gitu loh. Tolak itu adalah solusi ketika tidak ada solusi. Dan boleh jadi setelah tolak ada solusi yaitu rujuk, kembali lagi. Maka di ayat 231 Allah mengatakan wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna faamsikuhunna bima'ruf au sarrihuhunna bima'ruf. Kata Allah, apabila kalian menceraikan istri-istri kalian lalu mereka mendekati habisnya masa iddah mereka. Kalau hamil kapan habisnya? Lahiran. Dia tahu istriku insya Allah lahiran 3 hari lagi. Kemudian dia ingin rujuk. Maka kata Allah Azza wa Jal, fa'amsikuhunna bima'ruf. Kalian rujuk mereka dengan cara yang baik. Atau kalian biarkan mereka sudah habis masa iddahnya, sudah nggak jadi istri kalian lagi. Bima'ruf. Dengan cara yang baik. Ahibati fillah, syaitan itu suka sekali dengan perceraian. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla membuat aturan-aturan agar perceraian itu kalaupun harus terjadi tetap dengan cara yang ma'ruf. Maka tolong ya buat orang tua yang mungkin dia duda, yang mungkin dia janda, gara-gara perceraian, jangan sampai anakmu jadi korban. Oh pasti jadi korban Ustaz. Enggak. Yang menjadikan mereka korban kadang-kala bapaknya sendiri, ibunya sendiri. Tapi kalau bima'ruf, dengan cara yang baik cerainya, ya sudah. Ketika ditanya sama anaknya, Umi kenapa cerai Mi? Kata dia. Waduh, na'udzubillah, bapakmu itu mata keranjang. Akhirnya sang anak jadi benci sama bapaknya. Bapakmu itu ngasih nafkah kurang-kurang. Bapakmu kalau ngomong na'udzubillah pedas. Terus kasih arahan-arahan anak ini supaya benci kepada bapak. Akhirnya sang anak durhaka sama bapak. Siapa yang menciptakan anak durhaka? Emaknya. Perceraiannya bukan emaknya.
Tapi kalau perceraiannya baik-baik, sang ibu ditanya, Umi kenapa Umi cerai? Ya nak, jodohnya sampai situ nak. Jodohnya sampai situ. Semua sudah ada takdirnya. Ya ketika nggak bisa dilanjutkan ya mau gimana. Mudah-mudahan babamu itu hidup lebih bahagia di sana dan kita bahagia di sini. Ini anak ketika dengar itu dari uminya, dia tetap akan cinta sama babanya. Umpamanya sang ayah tidak memberikan nafkah, ya sudah, nggak perlu sang ibu ini menjelek-jelekkan bapaknya kepada anaknya. Sudah sang bapak, gimana? Kerja engkau untuk menghidupi anak-anak. Allah kasih rizki. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Ini ayat ada di surat Tolak. Ayat ini, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, itu di surat At-Tolak. Dan memang sedang berbicara tentang perceraian. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Karena sebagian perempuan ketika diceraikan, Ustadz gimana Ustadz ya? Anak ini hanya ibu rumah tangga Ustadz. Anak ini nggak punya apa-apa Ustadz. Anak nggak dikasih apa-apa sama suami. Mungkin memang engkau ditakdirkan cerai supaya engkau kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi selama hidup ini engkau bergantung sama suami, bersandar sama suami, lupa sama Allah pemberi rizki. Maka tadi yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Selama ini kau berpikir suami kerja gaji lah. Berapa banyak rezeki yang kita dapatkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka itu di surat perceraian. Maka tadi jangan sampai perceraian itu anak jadi korban. Ya sudah, yang pisah itu cuma suami istri. Hubungan anak sama ibunya, hubungan anak sama bapaknya tidak pernah berubah. Sampai kapanpun iki bapakmu. Sampai kapanpun ini ibumu. Ya Allah, banyak cerita jemaah. Ada seorang anak perempuan ngomong, Ustadz, anak itu kalau ketemu sama abah anak dimarahi sama umi anak. Dan umi anak langsung jatuh sakit. Gara-gara anaknya jumpai bapaknya. Loh, ini anak wajib berbakti sama bapaknya. Walaupun bapaknya kafir. Apalagi bapaknya cuma pendosa. Wah, kita semua pendosa. Jangan sampai itu anak jadi durhaka. Kesian tuh anak. La yadkhulul jannah raqo. Nggak masuk surga anak yang durhaka. Udah di dunia susah, di akhirat masuk neraka. Na'udzubillah. Maka tadi tolong, kalau anak ikut sama bapaknya, ya ngomong. Ada ibu-ibu yang na'udzubillah, yang jadi pelacur ada. Sampai sang anak itu nemuin ibunya di hotel. Dia kesian sama bapaknya. Ya udah, kalau harus berpisah, pisah. Tapi tetap anak ini tahu ibumu sejelek apapun, dia adalah ibundamu. Yang ketika Nabi SAW ditanya, siapa manusia yang paling berhak mendapatkan kebaktianku? Ibumu. Qultu thumma man? Ibumu. Ummuk. Thumma man? Ummuk. Ibumu lagi gitu. Maka jangan sampai anak-anak jadi durhaka. Baik. Jadi fa imsakun bima'ruf atau tasrihum biihsan. Engkau kalau mau rujuk baik-baik, kalau enggak bisa baik-baik sudah. Rasulullah SAW pernah menceraikan salah satu istrinya. Siapa? Siapa jemaah? Nah, siapa istrinya Nabi SAW yang diceraikan? Nah, siapa? Hafsah putrinya Umar. Hafsah putrinya Umar diceraikan. Kemudian
Allah perintahkan untuk merujuknya. Jibril datang kemudian menyuruh Nabi SAW merujuk Hafsah. Dan sampai hari ini para ulama masih kebingungan kenapa diceraikan. Ada banyak riwayat jemaah. Ini menunjukkan bahwasanya urusan rumah tangga kita nggak usah disebarkan ke orang. Oh, iku dipegat pancene pantes, ngomongnya udah enak, ibu. Apa? Orang jadi omongan jangan. Makanya tadi urusan rumah tangga kita kalau perlu antum pakai peredam di rumahnya jangan. Tonggo jangan sampai kerungu, jangan. Tidak usah gitu. Ini cerai nggak ada yang tahu kenapa dicerai, tahu rujuk selesai gitu loh. Tapi kalau sudah diceraikan, kemudian omongan kemana-mana, kadangkala rujuknya jadi susah. Mertua ikut campur, nanti ini ipar ikut campur, akhirnya susah mau rujuk. Tapi coba cerai itu tetap di rumah, nggak usah keluar, nggak usah ngomong kemana-mana. Kalau masa iddahnya habis, udah selesai baru pergi gitu loh. Selama masa iddahnya tetap di rumah itu. Boleh jadi nanti rujuk gitu. Cuma tadi ada orang-orang yang nggak belajar fikih tolak. Yang dia tahu cuma kobil tuh terus. Nah, taib. Kemudian hadis Abdullah bin Umar bin Khattab ya, dia pernah menceraikan istrinya dalam kondisi datang bulan. Kemudian Umar bin Khattab ya menyebutkan kepada Nabi SAW bahwasanya anaknya ini menceraikan istrinya dalam kondisi datang bulan. Fataghayyaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi marah. Maka tadi dikatakan haram hukumnya menceraikan istri dalam kondisi datang bulan. Walaupun pendapat jumhur ulama tetap perceraiannya jatuh cerai. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam dapat kabar bahwasanya Ibnu Umar menceraikan istrinya dalam kondisi haid, maka Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam kepada Umar, murhu falyuraji'ha hatta tahidha haidatan ukhra mustaqbalatan siwa haidatiha allati talaqaha fiha. Suruh dia merujuknya sampai istrinya ini haid lagi. Jadi diceraikan dalam kondisi haid. Berarti nunggu suci. Habis suci haid. Nanti selesai haid yang kedua ini, kalau dia memang mau menceraikan, dia ceraikan sebelum dia menyentuhnya. Bayangin. Jadi orang mau ceraikan itu masih mikir ini kapan selesai datang bulannya. Karena dengan dia berpikir, dia jadi sadar apa memang perceraian itu solusi gitu. Bukan karena emosi tahu-tahu cerai lah. Kata Nabi SAW, fadzalika talaq lil iddati kama amarallah. Itulah talak yang sesuai dengan iddah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Iddahnya itu yang dimaksud adalah diceraikan dalam kondisi suci belum dihubungi. Baik, kemudian hadis Fatimah binti Qais radhiyallahu anha qalat, Fatimah binti Qais ini datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu dia mengatakan, ana bintu Ali Khalid. Dia mengenalkan dirinya kepada Nabi SAW. Aku putrinya, keluarganya Khalid. Wa inna zawji fulanan, dia katakan suamiku yang namanya fulan, arsala ilayya bi talaqi. Dia ngirim orang untuk menceraikan aku. Artinya dia diceraikan sama suaminya. Wa inni sa'altu ahlahu an nafaqa was sukna. Aku minta kepada keluarganya hakku, hak nafkah dan hak tempat tinggal. Fa abau alayya. Mereka enggak mau ngasih ya Rasulullah. Qalu ya Rasulullah. Mereka berkata, wahai Rasulullah. Jadi orang-orang itu mengatakan kepada Nabi SAW, innahu qad arsala ilaiha bi thalathi tatliqat. Masalahnya ya Rasulullah, suaminya itu sudah menceraikan istrinya udah 3 kali gitu loh. Qalat,
Faqala Rasulullah SAW, lalu Nabi SAW berkata, kata Fatimah, innaman nafaqah was-sukna lil mar'ati idza kana li zawjiha 'alaiha ar-raj'ah. Perempuan itu yang dapat nafkah, dapat tempat tinggal, itu kalau tolaknya bisa rujuk. Berarti kalau nggak bisa rujuk, nggak ada hak nafkah, jemaah. Di sini perempuan juga perlu tahu ya. Nafkah perempuan itu apa? Apa jemaah? Nafkah buat perempuan itu sandang, pangan, papan. Apakah wajib bagi suami membelikan tas buat istrinya? Wajib enggak? Enggak wajib. Baik, memberikan uang saku kepada istrinya? Wajib enggak? Wajib enggak jemaah? Enggak, itu termasuk ihsan. Itu termasuk berbuat baik sama istrinya. Yang wajib itu memberikan nafkah. Artinya pakaian, kasih pakaian yang layak. Makan yang layak. Ketika dia memang fulus, kasih yang layak. Tempat tinggal yang layak. Itu haknya, sandang, pangan, papan. Uang saku ini adalah kebaikan suami. Anda perlu mengingatkan ini. Kadang-kadang ada perempuan yang merasa suaminya zalim. Merasa zalim. Ustaz, suami ana Ustaz, kalau orang tuanya dibelikan ini, aduh Masya Allah, sama ana Ustaz, aduh bakhilnya Ustaz. Ana tanya, anti dikasih nafkah nggak? Ya dikasih sih. Dikasih berarti anti nggak dizalimin. Betul. Kalau suami anti berbakti sama orang tuanya, anti dukung. Dukung. Masya Allah bang, berbagilah sama ibumu bang. Semoga diberkahin. Lama-kelamaan suami ini akan baik sama istrinya. Tapi kalau terus ngomongin tentang orang tuanya suami, sakit hati suami. Gitu. Padahal sang suami tidak menzalimin istrinya. Tidak menzalimin istrinya. Maka yang dibicarakan nafkah, yang diminta oleh Fatimah ini nafkah sama tempat tinggal. Maka Nabi SAW mengatakan enggak, engkau sudah tolak nggak bisa rujuk, maka nggak ada hak nafkah. Baik. Kemudian apakah ketika dirujuk perempuan ini bisa minta mahar lagi? Udah nih ditalak ya, dapat sebulan 2 bulan suaminya rujuk. Kata sang istri, bang, kalau mau rujuk bang, mahar dulu bang. Enggak ada mahar jam. Kenapa? Karena statusnya istri. Makanya ketika di masa iddah itu, nih para suami nih, kalau kepingin rujuk sama istrinya, jangan sampai keluar masa iddah. Kalau keluar, aduh bayar meneng. Iya. Kalau sudah keluar maka dia harus melamar lagi. Dia sama seperti orang lain, nggak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Ketika datang sang suami melamar lagi ya, udah keluar masa iddahnya, sang istri bisa nolak. Dia mengatakan enggak bang, enggak, sudah capek aku hidup sama kamu. Itu bisa nolak. Tapi ketika masa iddah nggak bisa nolak jam. Tidak bisa nolak. Tapi kalau keluar ya sudah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa bu'ulatuhunna, dari ayat yang di Al-Baqarah 228 ya. Ini menyebutkan bahwasanya nggak ada mahar gitu loh. Rujuk itu nggak pakai mahar. Tapi kalau nikah baru itu pakai mahar dan pakai yang lain. Tapi kita mungkin dengarkan adzan dulu. Qala Ibnu Qudamah berkata, ar-raj'atu la taftaqiru ila wali. Rujuk itu nggak butuh wali, wala sodaq, nggak ada mahar juga, wala ridhol mar'ah, tidak butuh keridhaan perempuan, nggak perlu, wala ilmiha, nggak perlu istri juga tahu. Umpamanya dia ngomong sama suaminya, aku sudah rujuk istriku, istri di rumah nggak tahu, ya sudah rujuk siapa? Udah rujuk. Bi ijma'i ahlil ilm.
Ini menurut ijma, kesepakatan para ulama. Makanya kadang ada perempuan yang nggak mau dirujuk. Enggak wis, nggak mau aku. Loh, nggak perlu mau, nggak mau tak rujuk gitu loh. Karena dia posisinya istrinya. Makanya ada pembahasan para ulama. Perempuan itu ketika dia di masa iddah, menurut bisa diceraikan lagi. Karena dia masih istrinya. Dia bisa dizihar. Nanti ada pembahasan zihar. Zihar itu seorang suami mengatakan kepada istrinya, engkau seperti punggung ibuku. Dia mengharamkan istrinya. Atau li'an, yang dia menuduh istrinya berzina. Itu bisa terjadi karena memang dia statusnya istri selama masa iddahnya belum habis. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat kita kaji pada kali ini. Anda lihat ada banyak pertanyaan di sini jemaah, insyaallah. Izin bertanya Ustaz. Kenapa seorang ayah selalu bersikap sensitif atau negatif thinking ketika anaknya mau dilamar? Padahal saya niatnya baik, ingin mengajak ibadah, nikah. Betul mereka ingin yang terbaik untuk anaknya. Tapi kenapa melontarkan pertanyaan yang tidak layak? Pernah ada yang bilang itu karena trauma, takut anaknya diperlakukan sebagaimana dia memperlakukan istrinya. Mohon nasihatnya Ustaz, apa yang harus Anda lakukan? Jujur saya hampir putus asa. Udah keliling 7 lapis bumi dan trauma menghadapi wali wanita. Ya, kita nih jamaah kalau mau melamar tolong bercermin. Jadi anak nih pantas nggak dapat ini. Kadangkala kita yang lupa. Orang itu punya standar masing-masing. Kalau tadi yang antum jumpain adalah orang tua yang sensitif, teman-teman antum enggak. Buktinya mereka nikah aman-aman saja gitu. Berarti ada masalah. Jadi ketika memang dia melontarkan pertanyaan, coba antum lihat apa yang dipermasalahkan di diriku oleh orang tua itu. Kalau ternyata satu, oh berarti masalahnya di aku gitu loh. Aku punya masalah berarti. Maka kita jangan berburuk sangka kepada mereka. Yang kita lakukan adalah berbaik sangka sama diri, berbaik sangka dengan mereka, berburuk sangka dengan diri kita sehingga kita bisa memperbaiki diri. Umpamanya ada orang anak kayaknya susah dapat gadis Ustaz. Ya, kenapa ya? Karena anak udah umur juga, umpamanya. Anak fulus juga nggak banyak. Ya sudah cari janda. Jadi diturunkan standarnya jamaah. Umpamanya anak kepinginnya dapat yang S1 Ustaz. Antum S berapa? Ya belum lulus S1 sih. Antum lulus 1 belum. Paling enggak anak kayaknya lulusan SMA enggak apa-apa. Jadi standar-standar antum itu tolong diturunin. Sehingga insya Allah ketemu. Dan lebih baik menikah dengan yang cocok ya daripada antum maksakan diri naik kelas ya. Kalau di dunia tinju itu ada kelas-kelasnya gitu ya. Jadi kalau orang kelas umpamanya 60 kilo terus naik ke 70 kilo, kadang-kadang babak belur dia. Enggak, anak mau nyoba gitu loh. Babak belur gitu loh. Jadi lebih baik di kelas kita. Itu lebih tenang tadi. Kita lebih tenang. Maka nasihat ana kepada antum lihat kayaknya yang ana lamar ini seperti apa sih? Pernah kita punya kawan di Madinah. Waduh, dia punya standar tinggi sekali jamaah. Ana maunya gini. Akhirnya suatu hari kita ketemu sama abang kita. Bang, gimana bang? Dapat yang kayak gitu? Aduh, nggak dapat kata dia. Akhirnya buang ini. Yang penting sudah perempuan dan soleha sudah. Bismillah sudah kata dia. Kadang-kadang enggak. Ana mau yang tingginya 173, putih, beratnya 60. Masya Allah. Antum berapa beratnya? Baik, jadi tadi kita perlu introspeksi diri kita dan boleh jadi memang belum ditakdirkan jodohnya antum.
Maka tatkala ada musibah yang menimpa antum, seperti yang antum ceritakan, yakin bahwa hal itu sudah ditulis. Itu menjadi takdir antum, antum bersabar. Semoga dengan itu dihapuskan dosa-dosa, diangkat derajatnya, dan boleh jadi Allah memang sedang menguji kesabaran antum. Jangan sampai putus asa, jangan putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Waduh, izin bertanya terkait pemanfaatan AI dalam membantu menentukan pendapat fikih untuk dijadikan hujjah. Ana masih awam dalam ilmu hadis, jadi ana memanfaatkan AI untuk mencari hadis-hadis dan pendapat ulama. Baru kemudian ana tanyakan ke ustadz yang memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salafus soleh. Apakah hal ini diperbolehkan ustadz? Ya kalau sebagai bahan kajian mungkin nggak masalah, tapi bukan sebagai rujukan. Enggak, rujuknya tetap kepada para ulama. Terus kemudian kalau kita bicara AI ini mengikuti tulisan yang paling banyak di dunia sana. Kalau yang nanti orang-orang Syiah pada nulis banyak, maka akan muncul yang dari mereka. Seperti itu. Maka tolong berhati-hati, tetap Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlu dzikir, kepada para ulama ketika kalian tidak mengetahui. Jadi AI dimanfaatkan untuk pengkajian satu permasalahan ya, kemudian kembali kepada kitab-kitab yang disebutkan di sana, karena kadangkala yang dia sebutkan ya nggak benar ketika dirujuk kepada kitab tersebut, atau memang informasinya salah yang didapat oleh AI, maka tetap perlu balik ke kitab-kitab para ulama. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apa yang harus ana lakukan? Ini baru terasa ketika anak-anak sudah berangkat mondok. Sejak dulu ana selalu merasa apa yang sudah ana lakukan dan berikan untuk dia adalah yang terbaik. Ternyata ana sudah zalim kepada anak-anak. Anak-anak sering ana marahin, bentak, dan selalu ana salahkan apabila dia berselisih dengan adiknya. Terlalu banyak kebaikan yang tidak ana lihat dari anak-anak ini, sehingga semuanya baru terasa ketika anaknya sudah di pondok. Betapa ana sangat tidak bersyukur atas rezeki berupa anak yang baik, berbakti kepada orang tua. Anak ana meskipun begitu selalu tetap sayang dan patuh kepada ana. Tetapi setelah ana ingat, seringkali dia seperti tertekan dan sedih. Ana benar-benar baru menyadarinya setelah dia mondok, dan ana sangat-sangat menyesal. Apa yang harus ana lakukan untuk menebus semua kesalahan ana? Jazakallah khairan. Semoga Allah mengampuni perbuatan ana kepada anak ana. Semoga anak ana memaafkan ana. Allahu Akbar jemaah. Iya, kita tuh orang tua, marah itu boleh. Tapi marah karena sayang, bukan marah untuk melampiaskan emosi. Maka biasanya orang tua kalau marah melampiaskan emosi nanti menyesal. Karena dia memang sedang melampiaskan emosinya. Tapi kalau marahnya diukur sama dia, anaknya mau dipukul, karena memang dalam agama ada pendidikan dengan memukul, tapi memukulnya dengan kasih sayang, dengan harapan dia berubah, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah dengan emosi, ya kesian anak itu jadi tertekan memang. Anak kadang-kadang sedih kalau habis marahin anak ya. Seharusnya nggak marah kita. Tapi ada kondisi yang menyebabkan kita marah. Apa yang harus dilakukan oleh ibu? Ya, ambil pelajaran. Jangan sampai ini terjadi sama adiknya. Yang sudah terjadi biarlah terjadi. Maka yang perlu engkau lakukan adalah bagaimana mendoakan anakmu, bagaimana memberikan cinta dan kasih sayang kepada dia ya. Sehingga dia selalu mengingat kebaikan orang tuanya. Dia akan lupa dengan ya hal-hal yang mungkin pernah dilakukan oleh ayahnya apabila dia lakukan banyak kebaikan kepada anaknya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu bisa membuat tertutupinya atau hilangnya keburukan-keburukan. Maka banyaklah engkau berbuat baik kepada anakmu. Semoga dengan itu dia memaafkan dan dia jadi lebih cinta kepada orang tuanya. Taib, ini ada pertanyaan, titipan pertanyaan dari para istri. Ada 6 pertanyaannya jemaah. Saya istri kedua yang dinikahi tidak diketahui oleh istri pertama. Saya dan suami tidak ada masalah.
perkawinan saya nyaman dan mesra. Begitu istri pertama mengetahui pernikahan kami, suami saya meninggalkan saya begitu saja tanpa pesan, karena istri pertama menyuruh menceraikan saya. Padahal di awal sebelum menikah dia berjanji untuk tidak meninggalkan saya walaupun istri pertamanya tahu. Setelah 1 bulan saya ditinggalkan, saya dicerai melalui kiriman surat tanpa pernah bertemu lagi. Apakah suami zalim kepada saya, Ustadz? Bagaimana bapak-bapak? Nah, jadi mungkin yang perlu dilakukan istri adalah, kalau dikatakan zalim, bisa jadi zalim karena dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Dia tidak memberikan jatah mabit kepada istrinya. Anda nggak tahu ada kesepakatan apa di antara mereka berdua. Tapi kalau tadi tahu-tahu ditinggal ya, karena ketahuan sama istri pertamanya, akhirnya diceraikan. Nasihat ana kepada perempuan yang jadi istri kedua untuk lebih bersabar. Karena memang poligami ini dianggap apa ya? Dianggap pengkhianatan. Sampai kadang-kadang bahasanya selingkuh ya. Suaminya selingkuh, padahal enggak, dia nikah lagi. Halal dalam agama. Kemudian istri keduanya dikatakan apa? Pelakor ya. Akhirnya kan ini merusak rumah tangganya orang, ini itu macam. Itu terjadi di masyarakat. Maka nasihat anak kepada para istri kedua untuk lebih bersabar. Ketika kondisi suaminya tadi, mungkin dia takut. Bukan dia takut sama istri pertamanya, tapi dia takut rumah tangganya berantakan. Boleh jadi di situ ada banyak maslahat. Boleh jadi dia berpikir yang ini istrinya masih belum punya anak, yang di situ ada anaknya mamanya, ada 3. Ada banyak yang dipertimbangkan. Atau boleh jadi ada suami-suami ini yang dia nggak mampu memberikan nafkah kepada istri keduanya. Istri pertamanya saja dia kasih nafkah nggak lengkap, artinya nggak sempurna dikasih nafkah. Lalu dia kawin lagi jemaah, ketahuan sama istri pertamanya, bang, listrik ana yang bayar bang. Ketahuan nanti kawin lagi gitu kan. Ini sebuah kezaliman. Kezaliman, dia punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, tahu-tahu dia kawin lagi, padahal dia belum memberikan nafkah yang baik kepada istri pertamanya. Maka kalau dikatakan zalim, boleh jadi suami ibu zalim. Tapi ya udah, ketika anti diceraikan, jangan akhirnya dada anti jadi sesak. Ada jamaah hal-hal yang harus kita buang dari dada kita. Antum tahu jantung kita ini ada di dada. Ada istilah jadi sempit dadanya karena diisi barang-barang yang gak manfaat. Kalau kamar antum yang luasnya, nih mahasiswa nih, mahasiswa, kos-kosannya berapa kali berapa? Ya 3 kali 3. Dikasih ranjang king size yang 2 meter kali 2, Masya Allah. Kasih kulkas yang double pintunya tuh kan jemaah, seperti itu. Terus dikasih treadmill sama dia. Ya antum gimana mau masuk, sumpek di kamarnya sendiri gitu loh. Jadi ada yang harus dikeluarkan. Maka nasihatnya kepada yang bertanya ini, udah buanglah masalah itu. Serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Suamimu akan dihisab. Dan suamimu pernah baik sama engkau juga. Engkau bisa berbaik sama, mungkin dia punya masalah yang memang menyebabkan dia harus berpisah dengan engkau. Ya udah baik-baik. Engkau lanjutkan hidupmu dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barakallahu fikum. Yang kedua, saya seorang istri yang sudah bercerai dan mantan suami tidak memberikan nafkah ke anak-anaknya. Bisakah nafkah ke anak-anaknya dihitung sebagai utang?
Dan sampai kapan nafkah untuk anak itu menjadi tanggung jawab bapaknya? Nah, kalau bisa bicara, bisa dihitung utang, dia akan mempertanggungjawabkannya nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla ketika dia tidak memberikan nafkah. Sampai kapan diberi nafkah? Ya sampai anak itu bisa mandiri. Ada yang mengatakan sampai balik belum tentu bisa, tapi ada yang sudah mandiri, sudah dikasih ilmu. Maka ini tugasnya bapak ketika bercerai, bukan hanya ngasih nafkah tadi, sandang pangan papan, tapi perhatikan pendidikan anaknya. Dia yang bakal ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian pemimpin dan akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Jangan berpikir dengan bercerai sudah dia ikut emaknya, berarti emaknya yang tanggung jawab. Enggak, engkau bapaknya gitu loh. Engkau bapaknya. Dihitung utang bisa ketika nanti bapaknya sudah kaya. Ini loh nafkah selama hidup anak-anak itu sama aku, habis uang 500 juta, balikin. Dia balikin. Kalau enggak jadi utang di akhirat nanti. Kecuali sang ibu mengikhlaskan. Sang ibu mengikhlaskan. Subhanallah ya. Ana pernah ceritakan di sini atau di tempat lain. Ada satu jemaah umrah. Dia ngomong, Ustadz, dia sama suaminya. Dia cerita, ana ini kakak beradik 2 perempuan, Ustadz. Bapak ana itu zalim, Ustadz. Ana tahu bagaimana KDRT yang dilakukan oleh bapak ana kepada ibu ana. Ana seorang adik. Ana kelas 2 SD. Kakak ana kelas 4 SD, Ustadz. Akhirnya bapak nyerahkan ibu nggak nikah lagi, bapak udah nikah lagi ya. Ibu ana itu jadi ART, Ustaz, jadi tukang cuci-cuci, subhanallah. Tapi ibu ana itu baik, Ustaz. Nggak pernah ibu ana itu menceritakan keburukan bapak. Akhirnya 2 anaknya ini sukses kaya raya, coba. 2 anak perempuannya. Dan sang ibu mengatakan, "Nak, ingat sama bapakmu. Ingat sama bapak." Sang kakak males gitu loh, karena sang kakak kan kelas 4, jadi dia lebih sering melihat kezaliman bapaknya. Tapi sang ibu mengatakan, "Nak, bagaimanapun itu bapakmu, engkau wajib berbakti sama ayahmu." Masya Allah, Syamah. Jadi ibu yang soleha ini melahirkan anak-anak yang diberkahin sama Allah Azza wa Jalla tadi. Dan tanpa harus durhaka kepada orang tuanya. Ketiga, bagaimana cara istri kedua menikah siri menggugat cerai suami karena suami zalim, tidak memberikan nafkah dan tidak berlaku adil karena suami tidak mau menceraikan. Ya, yang seperti ini agak sulit memang. Nikahnya itu harus diitsbat nikah dulu. Maka nasihat ana, berangkatlah ke penghulu, ke KUA, sampaikan. Nanti mereka yang akan mengurusi. Karena kondisinya dia ini nggak bisa khulu kecuali suaminya mengatakan iya. Kalau suaminya nggak mau, maka pengadilan yang menetapkan hal itu. Maka hendaklah engkau berangkat ke KUA, sampaikan kondisimu, nanti akan dikasih solusi insyaallah. Barakallahu fikum. Ustadz, bagaimana jika suami memberi nafkah hanya sekedar sebagai syarat, dia minta dilayani, kadang ngasih tapi itu pun nggak cukup buat makan, cuma 10.000 sehari. Naam jemaah, seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya, tidak mencukupi sandang pangan papan itu, apakah istri boleh menolak ajakan suami? Boleh. Ada 3 hal yang bisa dia lakukan. Yang pertama, dia tetap melayani suaminya. Dan nafkah yang tidak dia berikan dihitung utang. Dihitung hutang. Nanti ketika suaminya dapat warisan atau apa, dia klaimkan, nggak apa-apa. Karena selama ini istrinya yang kerja ini tuh. Yang kedua, dia melayani suaminya dengan niat sodakoh sama suaminya. Artinya nafkah yang tidak diberikan sama suami, udah dia dapat rezeki dari tempat lain, dia hitung sodakoh. Yang ketiga, dia tidak melayani suaminya karena dia harus bekerja ini dan itu. Karena suami itu punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Ketika sang istri dikasih nafkah, sang istri punya kewajiban melayani suaminya. Tapi kalau sang istri disuruh kerja, nyari duit sendiri, tahu-tahu suami duduk-duduk ya, dipanggil istrinya, sini,
Loh, cek enak Betul loh jemaah. Makanya di beberapa budaya dan tradisi itu naudzubillah istri disuruh dipekerjakan jemaah. Istri dipekerjakan. Islam nggak kayak gitu. Islam mewajibkan suami memberikan nafkah dan mewajibkan kepada istri untuk melayani suami. Ini yang ana fahami di beberapa penjelasan para ulama. Tapi tadi boleh jadi yang utama kalau suaminya baik ya ini itu ya dia lain lah suaminya. Insya Allah dia dapat pahala sedekah. Tapi kalau suaminya udah nggak baik, udah nggak ngasih nafkah, maka sang istri tadi boleh dia tidak melayani suaminya dikarenakan suaminya tidak memberikan nafkah kepada dirinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bolehkah seorang istri meminta cerai karena suami sudah tidak bisa bekerja karena faktor umur dan tidak produktif dan sakit-sakitan sehingga tidak bisa memberikan nafkah istri? Kalau boleh aja ya. Boleh. Habis manis sepah, Ibang aduh bungkus aja. Ya kalau boleh. Jadi karena suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya tadi, boleh dia menggugat cerai suami. Tapi apakah itu solusi? Wallahu a'lam. Karena kalau ada yang istrinya masih muda, ya suaminya udah tua, sedangkan sang istri ingin dilayani, ya dia boleh daripada dia terjebak dalam perzinaan dia bercerai. Yang terakhir, teman saya menikah lagi dengan selingkuhannya. Setelah mendengar ceramah Ustadz, beliau langsung ingin bertobat dan ingin cerai sama istrinya. Padahal sudah punya anak dan baru umur 3 bulan. Apakah boleh seperti itu Ustadz cara bertobatnya? Ya nggak tahu kenapa dia mau menceraikan istrinya. Apakah dia merasa berbuat dosa? Jadi seorang ketika berzina jamaah, ini tadi disebut teman saya menikah lagi dengan selingkuhannya. Apakah dia sudah berzina dengan perempuan ini? Kalau dia sudah berzina, maka solusinya bukan menikah, tapi bertobat. Setelah bertobat baru menikah. Karena ada sebagian orang berpikir dengan menikah dosanya terhapuskan. Wis, saya sudah nikah, sudah aman. Enggak. Dosa zina itu dengan tobat, bukan dengan menikah. Bahkan sebagian ulama berpendapat nikahnya pezina ini bisa jadi nggak sah nantinya. Sama-sama pezina. Dia seharusnya bertobat dulu baru menikah. Maka Anda nggak tahu dia dengar ceramah Anda yang mana kemudian dia ingin cerai sama istri yang keduanya ini. Boleh jadi dia salah mungkin langkah. Sudah dia hendak bertobat kepada Allah Azza wa Jal, kemudian memperbaiki hidupnya. Kalau ternyata dia ini menceraikan istrinya karena merasa kayaknya Anda nggak bisa berlaku adil, boleh jadi sehingga dia melakukan perceraian daripada dia nanti masuk neraka gara-gara ketidakadilan dia. Ya nggak tahu, boleh ditanyakan kepada suaminya, kenapa engkau mau menceraikan? Poin mana yang memang mengharuskan kita berpisah? Tanyakan baik-baik kepada laki-laki tersebut, kepada suaminya itu. Dan sekali lagi, na'udzubillah minaz zina jemaah. Tidak ada alasan seorang laki-laki berzina. Setelah Allah mengatakan fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Nikahilah yang baik-baik dari wanita yang kalian sukai 2, 3, 4. Lalu kau berzina. Na'udzubillah. Makanya Allah murka sekali jemaah. Tidak ada dosa yang hukumannya lebih menakutkan daripada hukuman orang yang berzina. Kalau dia sudah nikah dirajam sampai mati. Pembunuh dibunuh, tapi dirajam sampai mati. Agar semua sel-sel di tubuhnya, syaraf-syaraf di tubuhnya merasakan sakit. Karena ketika dia berzina, dia merasakan semua kenikmatan itu dengan seluruh tubuhnya. Ada seorang teman kita mahasiswa dari Afrika. Waktu kita bahas masalah hukum zina, dia tanya, Syekh kata dia, kalau orang mencuri dipotong tangannya, orang membunuh dibunuh, kenapa orang berzina nggak dipotong aja kemaluannya? Kata Syekh, itulah hikmah Allah Azza wa Jalla. Yang merasakan kenikmatan itu bukan hanya kemaluannya, seluruh tubuhnya.
maka seluruh tubuhnya harus merasakan azab itu. Na'udzubillah min dzalik. Ini pertanyaan terakhir. Ana ingin bertanya Ustaz. Kebetulan saya mengajak istri saya. Mohon nasihat untuk istri saya Ustaz. Kalau saya nasihat susah Ustaz. Sudah berkali-kali saya nasihatin, tetap kembali lagi. Nasihati dalam istri saya sering melihat media sosial yang banyak drama-drama atau sinetron. Saya sudah menasihat untuk melihat yang bermanfaat untuk syariat Islam, seperti kajian. Dan satu lagi Ustaz, kalau istri saya bicara dengan saya, terkadang suaranya tidak lembut. Kalau dengan orang lain lembut Ustaz. Ya ini kebanyakan nonton drakor ya. Ya buat para istri ya, ingat suamimu surgamu atau nerakamu. Dan istri yang soleha itu adalah yang nurut sama suami. Bukan hanya yang cantik, bukan hanya yang pintar, tapi nurut. Fasalihatu qanitat. Dia taat sama Allah, dia nurut sama suaminya. Sampai kata Nabi SAW, "Lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li idhami haqqihi 'alaiha." Kalau aku memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, maka aku perintahkan kepada istri untuk sujud kepada suaminya. Karena besarnya hak suami. Wala tajidul mar'atu halawatal ibadah hatta tuaddiya haqqa zawjiha. Dan seorang istri, ingat nih para istri ya, tidak akan merasakan lezatnya beribadah. Lezatnya sholat, lezatnya puasa, lezatnya baca Quran, lezatnya zikir, nggak akan dia rasakan. Nikmatnya itu nggak akan. Dia akan melakukan itu hanya kewajiban, hanya tugas. Kapan dia akan merasakan nikmatnya ibadah? Sampai dia memenuhi hak-hak suaminya. Maka kalau istri antum dikasih nasihat, antum nggak mau, apalagi ana gitu loh. Siapa antum Ustaz? Suami ana nggak ana dengerin. Padahal dia surga sama neraka ana gitu. Ya, ana harap para istri untuk jadi lebih baik lagi. Semoga memang capek ya. Taat sama orang lain itu capek coba. Nurut sama suami, aduh apa sih? Engkau nggak ngelahirkan aku juga gitu. Kadang-kadang seperti itu. Tapi ingat, setelah akad nikah, qabiltu nikaha wa tazwijaha, maka dia jadi surga dan neraka. Jangan sampai kau masuk neraka gara-gara nggak nurut sama suami. Padahal sholatmu banyak, padahal puasamu banyak. Tapi masalahnya nggak nurut dan tidak taat sama suami. Tidak menghargai suami tadi, suaranya lebih keras dari suami, teriak-teriak lah. Tolong yang lembut sama suaminya. Kalau sama orang lain nggak apa-apa tegas. Sama suaminya, bikin suaminya selalu teringat dengan kata-katanya. Tapi kata-kata yang indah jemaah ya. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.